Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya, kita semua masih diberikan keimanan, kuat iman, kuat Islam, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, untuk perkembangan channel Rumah Singgah Asmaul Haq dan untuk memotivasi diri saya pribadi atau jenengan-jenengan semua, jangan lupa subscribe, like dan komen yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan dengan konten-konten yang saya buat ini bisa meningkatkan taraf hidup kita, bisa meningkatkan kualitas hidup kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkualitas, sehingga konten-konten yang saya buat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat dan jenengan-jenengan semua pada umumnya. Mengenai pertanyaan dari anggota, ya, bagaimana caranya kita berdakwah atau mengamalkan ilmu yang kita miliki, amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya simpel saja. Yang terpenting seperti saya, ya kan, seperti jenengan juga, untuk mengamalkan ilmunya kita berdakwah. Makanya kan ada di logo kita itu warna kuning, terus backgroundnya hijau, artinya hijau itu kan berdakwah, kuning itu berjalan. Ya kita berdakwah sambil berjalan aja, ya. Yang penting kewajiban saya, kewajiban jenengan sudah jenengan laksanakan. Masalah nanti orang yang kita dakwai, orang yang kita ajak ke arah kebaikan, ya itu nggak mau, itu bukan urusan kita. Jadi urusan Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu hak prerogatif, haknya Allah, hak mutlak Allah yang punya, bukan manusia, bukan kita. Ya. Makanya seperti video konten yang sebelumnya, bahwa ilmu Asmaul Haq supaya bisa mandi ampuh mustajab itu ada 3 syarat: sholat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar. Ya kita dakwakan seperti itu. Ya, apabila ada teman kita, ada tetangga, ada saudara yang masih melanggar, ya, masih berjalan di jalan yang keliru, ya kita ingatkan, kita dakwai. Mari kita melaksanakan sholat, perintah Allah. Mari kita berbuat baik, menjauhi kemungkaran. Mari kita bersabar atas segala sesuatu yang diujikan, ya, atau ditimpakan pada diri kita. Makanya syarat ilmu Asmaul Haq itu komplit sebenarnya. Kalau kita kupas sebenarnya satu persatu, ya itu luar biasa. Kita kalau bisa mendalami 3 syarat itu, ya kita renungkan, ya kita ngaji diri, ya kalau malam
kita menyendiri ya di rumah, anak istri sudah tidur, kita masih terjaga ya. Kita resapi kehidupan ini dengan kesunyian malam yang ada hanya diri kita ya. Ya kita mengingat kuasa-kuasanya Allah, atau untuk melunakkan hati kita, untuk melunakkan hati kita pandang anak istri kita yang lagi tidur, kita resapi, kita hayati. Kita sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita pada anak istri yang dititipin sama Allah atau yang diamanahkan pada diri kita itu, apakah kita itu sudah menjadi kepala rumah tangga yang baik apa belum ya. Disitulah sebenarnya kunci-kunci kehidupan. Di situ nanti akan timbul ya, dalam hati kita, spiritual kita akan berkembang. Tapi kalau kita itu hanya mengandalkan hawa nafsu kita ya, apa yang kita punya kita akui, pengakuan pada diri kita, nggak bakalan kita akan mengetahui rahasia-rahasia yang telah Allah berikan ya. Jadi tertutup, yang ada nanti hanya bisikan-bisikan setan aja, yaitu tadi timbul saya, pengakuan itu, saya lebih hebat ya, saya lebih pintar, saya lebih ilmunya lebih tinggi, sehingga kita itu selalu merendahkan orang ya. Menganggap orang itu rendah di bawah kita, bodoh ya, tidak berilmu, ilmunya rendah dan macam-macam. Isinya hanya membuat angkara murka, menyebar kebencian kemana-mana, sehingga akan merusak pada pikiran dan hati kita sendiri. Seberapapun amalan baik kita, ibadah kita, puasa, ya, pahala ngaji, pahala ini dan lain, akan sirna, akan hancur, tergerus itu, kemakan terus dengan perilaku kita ya, iri, dengki, hasad, hasud. Itu akan tergerus terus amalan-amalan kebaikan kita, pahala kita. Akhirnya kita hidup di dunia ini ya, waktu kita meninggal bekal kita udah habis karena tergerus, terkikis. Maka dari itu kita pintar-pintar bersyukur, ilmunya sering didakwakan. Kalau kita sering melakukan kebaikan-kebaikan terus ya, kita akan lupa tentang sisi buruknya orang lain. Kita akan tidak ada waktu memikirkan keburukan orang, kejelekan orang. Karena apa? Kita sibuk dengan mengupas kejelekan-kejelekan kita sendiri, dengan berenung. Kalau sudah berkeluarga, lihat anak istri kita lagi tidur ya, kita lihat, rasakan ya, jenengan rasakan. Itulah titipan Allah sebenarnya ya, yang nyata di hadapan mata kita. Kita rasakan, kita sebagai kepala rumah tangga sudah berbuat apa dengan anak istri kita, dengan titipan Allah yang diberikan Allah pada diri kita. Apa yang sudah bisa kita lakukan, apa yang kita perbuat pada anak kita. Apakah kita mengsengsarakan, apa kita mendolomi, apa kita melantarkan. Kalau sudah bisa itu ya, kalau kita bisa merenung, udah bisa merasapi apa-apa yang udah diberikan sama Allah pada diri kita. Kita diberikan hati, pikiran, perasaan, budi pekerti yang luhur. Kita gunakan untuk apa? Apakah kita sia-siakan hidup kita ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya? Maka dari itu, untuk berdakwah, untuk menyiarkan ilmu yang sudah jenengan miliki, nggak usah kita berbuat baik itu mikirin orang lain ya. Oh, yang ini, yang itu nggak usah. Meskipun latar belakang jenengan itu buruk. Umpama contoh, jenengan tadinya itu pemabuk ya.
penjudi, penjina, dan pokoknya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah melanggar. Jenengan insaf, jenengan bertobat, tobatan nasuha, tobat dengan sesungguhnya, ditemukan di pertemuan sama Allah dengan ilmu asmaul haq ini, jenengan amalkan. Pertama, syaratnya harus sholat, jenengan laksanakan sholat 5 waktu, ditambah sunnah lainnya. Orang pasti mikir ya, oh orang ini, orang pemabuk, orang itu, orang bohong, orang yang macam-macam. Itu sebenarnya ujian pada diri kita. Dengan diuji seperti itu, banyak orang yang menghasut, banyak orang yang menghina jenengan. Sedikit sedikit mereka itu membantu melebur dosa-dosa kita. Ya, itulah Allah itu maha adil sekali. Dengan kita tidak melakukan apa-apa, dengan kita dicemooh, dengan kita dihina, dicaci maki, difitnah dan macam-macam. Banyak orang yang nggak suka sama diri kita. Allah memberikan suatu kemudahan yang luar biasa. Kita nggak melakukan sholat, ya, kita tidak ngaji, tidak melakukan amal-amal yang baik, tapi orang itu mengejar kita. Lah, amal-amalan mereka itu yang baik-baik disedot sama kita, dosa-dosa kita akan mengalir. Jadi balter itu dari seperti konten yang sudah saya berikan. Jadi kita jangan merasa minder, jangan berkecil hati bahwa kita itu tadinya orang jelek, penipu, pembohong dan macam-macam itu. Ya, kita melangkah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, nggak usah berkecil hati, lakukan, continue, istiqomah. Wong kita itu ngibadah sama Allah, bukan ngibadah sama manusia. Lakukan. Meskipun banyak orang yang gak senang, itu lama-lama nanti dia akan mengerti. Intinya orang-orang yang seperti itu, ya, yang berpikiran selalu negatif, yang orang itu nggak suka sama kita, iri dengki, itu nanti akan terdiam dengan perilaku kita yang baik-baik terus. Orang sudah berpikiran negatif, nggak senang sama diri jenengan, jenengan mau berbuat baik sekecil apapun atau sebesar apapun, orang itu tetap akan nggak senang. Ya, karena mereka itu udah dibungkus dengan hawa nafsu yang luar biasa, udah ketutup, ya, mata hatinya udah ketutup, tidak bisa melihat kebenarannya apa yang jenengan lakukan. Gitu. Terus amar ma'ruf nahi mungkar, yang penting diri kita dulu, berbuat baik, sehingga kalau sudah berbuat baik, insya Allah kemungkaran itu akan kita hindari, ya. Sehingga kita akan mendakwakan ilmu kita, ya, menyiarkan ilmu kita tentang amal ma'ruf nahi mungkar, itu orang juga akan ngikutin. Karena apa? Melihat contoh dari kita, melihat contoh diri kita. Oh, kita sudah melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam, ya. Jadi intinya itu simpel saja. Jadi kalau kita ingin berdakwah, ingin syiar, nggak usah kita melihat background kita. Sebisa mana, semampu mana jenengan untuk melakukan kebaikan, jalankan. Ya. Bisanya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya bisanya hanya melakukan sholat 5 waktu, ya jalankan. Nggak bisa sholat sunnah, sholat malam nggak bisa, jalankan sholat 5 waktu dulu. Karena kita arah ke kebaikan, ya, lebih baik lagi itu bertahap. Nggak bisa langsung ini. Yang terpenting, ya, pesan saya, jangan ada pengakuan di dalam diri kita, sehebat apapun diri jenengan. Jangan ada pengakuan pada diri. Pakaian Allah itu jangan kita pakai, ya. Tapi contohnya, jangan bisa bisa menilai keimanan seseorang, ilmu seorang, tinggi rendahnya ilmu seseorang itu lihat perilakunya, ya, lihat tingkah lakunya.
Jangan sampai kita tertipu pada castingnya saja. Kelihatannya baik, tapi nggak taunya hatinya busuk. Ya. Jadi pesan saya kepada seluruh anggota atau murid Maul Haq yang dimanapun tempatnya, dimanapun jenengan berada, yakin menatap masa depan dengan satu tujuan. Apa yang sudah jenengan miliki ilmunya, kunci nomor 1, amalkan 24 jam ya, baik khusus maupun gak khusus, insya Allah jenengan rasakan. Yang terpenting jangan memburu, hawa nafsu kita jangan dibesarkan ya, hati kita nggak perlu ibaratnya muluk-muluk ya. Yang terpenting dekatkan, sambungkan hati kita dulu, sehingga nanti kalau udah dekat, udah menyambung, keimanan semakin tumbuh. Karena pakaian yang bagus itu iman kita. Kalau sudah pakaian kita bagus, iman kita oke, ya, kita akan berbuat jelek itu nggak akan berani. Kita akan takut karena kita merasa diawasin terus. Tapi kalau iman kita nggak bagus, meskipun pakaiannya bagus, ya, insya Allah kemungkaran itu akan dilakukan. Jadi hidup ini sebenarnya simpel ya. Yang membuat susah itu sebenarnya manusianya sendiri ya. Karena bujuk rayu setan yang luar biasa kuat ya. Sehingga sekat-sekat itu ditabrak semua. Oh, ini sama Allah dilarang, ini dilarang, ditabrakin semua. Karena untuk memburu sesuatu atau tujuan ya yang belum kesampaian, yaitu tadi hawa nafsu yang jelek-jelek itu dikembangkan terus. Yang nafsu aluamahnya, amarahnya, sobianya itu terus dibesarkan, tapi nafsu mutmainahnya yang baik itu nggak dipelihara ya. Maka dari itu hati-hati hidup di dunia ini. Kalau ingin berdakwah, menyiarkan sesuai kemampuan jenengan mampunya seperti apa ya itu aja. Jangan dipaksakan, jangan meniru orang lain ya, santai. Meskipun banyak cobaan ya, orang banyak yang gak suka sama saya, biarkan aja. Kita itu hanya ibadah sama Allah, bukan beribadah sama manusia. Biarkan orang bicara seperti apa sama diri kita, itu biarkan aja ya. Gak usah diambil hati. Yang terpenting jenengan di jalur yang benar, itu aja ya. Mungkin itu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi ya, sehingga sama saja penyampaian juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Saya juga masih banyak dosa, banyak suatu kekurangan, mungkin dalam membina jenengan ya, banyak salah kata, sering memarahi jenengan ya. Jadi sehingga secara nggak sengaja, meskipun saya memarahi jenengan dengan tujuan yang baik, tapi kalau itu menyakitkan diri jenengan, membuat diri jenengan itu tersinggung, itu sama saja saya juga menanam dosa. Maka dari itu, dengan adanya dakwah seperti ini ya, untuk memotivasi diri saya pribadi, untuk menasihati
masalah hak dimanapun berada. Tebarkan kebaikan, jangan tebarkan kemusuhan. Yang penting jenengan udah mengingatkan ya tentang kebaikan, tentang keselamatan ya. Saya menyampaikan pada jenengan, oh ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Kalau jenengan nggak mau, itu bukan urusan saya lagi ya. Yang penting semuanya udah disuanya, kewajiban kita udah gugur ya. Sampaikan saja, nggak usah khawatir diterima maupun nggak diterima, itu bukan urusan kita ya. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya apabila ada salah kata ya, atau perilaku saya yang menyinggung perasaan jenengan. Saya sebagai manusia biasa tak luput dengan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.